detik-detik menjelang pemilu, kasus Rempang tiba-tiba naik. Ini permintaan pendukungmu ini Pak Jokowi. Tolong jangan direlokasi itu dengan atas nama investasi. Ini pola-pola Orde Baru kok kayaknya timbul lagi nih. Mengedepankan tentara dan polisi di depan. Gubernur Sumatera Selatan saat ini itu menimbun daerah resapan air untuk kantor gubernur. Daerah paling tidak sehat itu ada di Tanjung Enim dan Lahat, daerah Merapi. Podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Mereka adalah pecinta lingkungan, aktivis lingkungan di Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan dengan Bang Arlan dari Perkumpulan Sumsel Bersih dan Bang Ali Goik dari Yayasan Depati yang memang membidangi soal lingkungan, budaya dan masyarakat. Mungkin kita tarik langsung aja ke nasional. Ini kan lagi heboh terkait soal isu Rempang. Rempang dan Paldas mungkin ya. Nah, yang lagi heboh ke Rempang. Pandangan dari aktivis lingkungan terhadap Rempang ini seperti apa? Ada solidaritas apa yang sudah dilakukan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan-kawan untuk Rempang ini hari Kamis nanti itu akan melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat adat yang ada di Rempang. Kenapa kita melakukan aksi ini? Pertama, Palembang ini adalah hulunya Melayu bagi masyarakat Melayu yang ada di Nusantara. Hulunya Melayu ini berarti cikal bakal Melayu itu ada di Palembang. Nah, atas dasar itulah kita melakukan solidaritas terhadap masyarakat adat yang ada di Rempang. Kalau nggak salah ada 16 kampung adat yang kampung tua yang ada di Rempang. Mereka terlepas sekarang sudah ada deal dengan Menteri investasi Bahlil ya. Itu menurut kita tetap mendorong kampung-kampung mereka ini jangan dipindahkan atau dihancurkan. Karena inilah kalau skema Eco City dia kan memadukan lingkungan dan kota. Nah, sementara mereka berada di sini sudah lama sebelum Indonesia merdeka 1834 mereka sudah ada di Rempang dan mayoritas dari masyarakat adat di sana itu pekerjaannya nelayan. Nah, kalau dipindah, apalagi ada isu mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dari nelayan ke petani. Hitungannya kalau tempat tinggi kan jadi mereka tadinya biasa mancing, lempar jala, tahu-tahu disuruh nyangkul. Nah, ini kan sudah merubah pola hidup, pola mata pencarian. Kejadian-kejadian ini bukan hanya di era Jokowi ini, bukan hanya Rempang, tapi ada Wadas ya, ada Wadas, ada yang lain. Pendekatannya harusnya melakukan pendekatan yang humanis, tapi ini pola-pola Orde Baru kok kayaknya timbul lagi nih. Mengedepankan tentara dan polisi di depan. Kalau Bang Aram seperti apa pandangannya terhadap Rempang dan isu-isu lingkungan nasional lainnya? Terkait isu soal konflik di Rempang itu begini, pada dasarnya investasi itu yang selayaknya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat ditindas atas nama investasi. Itu menurut saya
ada yang salah ketika investasi diizinkan, diloloskan izinnya secara mudah oleh kementerian. Namun masyarakat yang tinggal dari tahun 1834 malah dizolimi, malah mau diusir dari kampungnya, dari tempat mereka lahir secara turun-menurun, Ya. ya kan, demi investasi. Ya, pertanyaannya ada apa di kementerian ini, gitu. Nah, bicara soal pemerintahan, tujuan pemerintahan itu adalah kembali lagi ke masyarakat tadi, adalah bagaimana cara mengayomi masyarakat, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya seperti yang kita lihat sendiri, masyarakat merasa dizolimi, masyarakat disuruh angkat kaki dari kampung halamannya, dari tempatnya lahir, tempatnya mereka mencari makan, tempat mereka hidup. Ya, kita tidak menolak pembangunan, kita tidak menolak investasi. Kalau tujuan investasi, tujuan pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak, bukan cuma di Rempang, banyak di daerah-daerah lain di Indonesia ini melakukan pembangunan, menarik investor cuma untuk kepentingan oligarki, kepentingan oknum-oknum pengusaha. Namun penduduk asli mereka tindas, mereka usir. Penduduk asli harus kehilangan tempat tinggal mereka. Ya, menjadi tanda tanya, ada apa di pemerintahan sekarang? Solidaritas apa nanti yang akan diberikan rekan-rekan aktivis lingkungan ini untuk Ini dari kawan-kawan selain aktivis lingkungan juga kawan-kawan budayawan, seniman. Aksi kali ini beda kita lakukan. Biasanya kita melakukan aksi ke kantor gubernur dan DPR, tapi ini kita melakukan aksi di Bukit Seguntang. Bukit Seguntang ini simbol Ulu Melayu. Cikal bakal Ulu Melayu itu ada di Bukit Seguntang. aksi apa yang akan dilakukan, Bu? Teatrikal, yang jelas solidaritas kita untuk memperkuat kepercayaan diri kawan-kawan yang ada di Rempang agar kuat menghadapi tekanan-tekanan baik dari Pemda, aparat keamanan, dan agar mereka kuat untuk menjaga tanah leluhur mereka. Rencana kapan? Kamis ini, Kamis ini. besok ya? Kamis tanggal 21 ya, 1 September 21 jam 10 ya. pagi ya. Ya, sengaja kita melakukan aksi ini agak beda karena kawan-kawan lain kan sudah meskipun kita ikut terdalam, tapi ini agak unik. Kita mengadu ke penguasa tanah Melayu, Bukan ke pemerintah. bukan ke pemerintah. Pesan yang akan disampaikan dari aksi ini apa? Ya, moral nih, kita itu kan Palembang Ulu Melayu. Pesannya bahwa kawan-kawan Melayu yang ada di sana tidak sendiri. Oh. Masih ada saudara tuanya di Palembang membantu kawan-kawan Melayu yang ada di Rempang. Nah, simbolnya itu tadi pertahankan tanah leluhur dari bentuk apapun, tekanan apapun, termasuk kalau saya bilang ini penjajahan dengan nama invasi. Ya, model baru. Dulu Belanda, sekarang negara sendiri. Keberpihakan ini pemerintah terhadap lingkungan ini kalau pandangan Bang Arman seberapa besar? Bicara soal
keberpihakan. Ya, kembali lagi, keberpihakan pemerintah ini seharusnya pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, pada rakyat. Di momen ini kita mau kepada Presiden Jokowi itu seharusnya Presiden Jokowi lebih pro kepada rakyat, lebih pro kepada masyarakat lokal ketimbang investor. Nah, sekarang dan solusi dari kawan-kawan aktivis lingkungan agar investasi tetap berjalan, tapi masyarakat di Pulau Rempang juga dan Melayu khususnya juga tetap hidup tenang, itu apa yang sudah akan ditawarkan? Ya kalau Gimana? dari kita simpel itu. Kalau saya tuh pertahankan kampung lama, tetap dipertahankan kampung lama. Ya kalau mau dibagusin ya dikasih modal biar kelihatan bagus. Dibagusin itu tempat. Jadi mereka untuk mencari penghidupan tidak susah lagi. Karena mereka sudah tahu di mana letak udang, letak ikan, letak hewan-hewan laut yang lain yang layak dijual, mereka tahu di mana posisinya. Tapi dengan mereka direlokasi atau dipindah, itu kan mereka akan penyesuaian jadi butuh penyesuaian untuk di daerah baru ini. Nah, biarkanlah mereka tinggal di situ. Apalagi ini Pak Jokowi kan pernah merasakan bagaimana sakitnya digusur. Itu berulang-ulang Pak Jokowi ngomong itu, nggak enak digusur. Nah, begitulah nasib orang-orang ini ya harus didengar oleh Jokowi. Ya, saya kecewa, saya pendukung Jokowi. Kecewanya di situ. Saya banyak dari awal saya sampai berdua itu dukung Jokowi. Tapi di akhir-akhir ini kok perasaan yang pernah dia rasakan ketika digusur itu kayaknya abaikan. Nah ini permintaan pendukungmu ini Pak Jokowi. Tolong jangan direlokasi itu dengan atas nama investasi. Kalau Anda ngomong, kalau Pak Presiden ngomong ini ke menteri, pasti menteri akan ngomong. Karena menteri adalah petugas Pak Jokowi untuk membantu Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Janji Pak Jokowi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat adat. Buktikanlah, ini saat yang paling bagus untuk buktikan itu. Untuk Pak Jokowi misalnya. Isu Rempang sudah berkaitan erat dengan pemilu 2024. Pandangan Bang Anan seperti apa? Ya, bicara soal menjelang pemilu. Dan isu lingkungan lainnya. Ya, terkait isu lingkungan di menjelang pemilu ini sebenarnya menjadi tanda tanya untuk saya sendiri. Kenapa pada detik-detik menjelang pemilu kasus Rempang tiba-tiba naik? Padahal kalau mereka mau melakukan kegiatan itu bisa dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Tiba-tiba kasus ini naik, mencuat menjelang berapa bulan lagi, bulan 2 kan? Pemilu bulan 2. Sekarang sudah bulan 9. Bulan 9 meledak. Ya. Sepertinya bicara soal politik, ada oknum-oknum politisi yang sengaja memancing ini agar terjadi terjadi konflik gitu. Isunya naik se-Indonesia, beritanya nasional, ya kan? Apakah ini ada semacam intrik? Ya, ada semacam intrik kah dalam
ya menjatuhkan salah satu calon mungkin, atau menjatuhkan pemerintahan saat ini mungkin. Ketika ada konflik, yang utama mengedepankan soal kemanusiaan, mengedepankan soal kepentingan masyarakat. Itu yang terlebih dahulu harus dikedepankan, bukan soal kepentingan investor. Investor maunya apa? Dia punya duit, dia punya uang. Tapi masyarakat lokal itu, mereka juga punya kepentingan sendiri, kepentingan hidup. Cuma untuk bertahan hidup, untuk menyekolahkan anak-anak agar mempunyai pendidikan. Nah, itu tidak dilakukan. Menurut saya itu tidak dilakukan. Kenapa? Kenapa tidak dilakukan? Toh ada waktu sebenarnya untuk mereka duduk bareng. Pemerintah, investor, masyarakat lokal bisa duduk bareng, mencari solusi, win-win solutionnya apa gitu. Masyarakat membutuhkan apa, investor membutuhkan apa, pemerintah menjadi penengah mungkin. Jadi semua pihak keinginannya bisa terpenuhi, terlebih untuk masyarakat, untuk rakyat. Yeah. Ada cawe-cawe politik gak, Bang Ali? Ya kalau dikait-kaitkan ya bisa juga kalau dikait-kaitkan ya. Ya karena Tapi apa memang ini murni isu lingkungan? di ini kan pulau terluar, Iya. pulau terluar Indonesia, Rempang itu selat samudra India. India itu Cina ya. Laut Cina. Kalau Cina Selatan itu kan jalur sutra itu sebenarnya, itu jalur sutranya bagi negara-negara lain untuk ini, karena semuanya dekat kan Yes. jalur sutra. Nah mungkin kalau dikaitkan dengan politik luar negeri, bacaan-bacaannya ya harus paling tidak dengan ini mereka akan membuat dermaga khusus paling tidak. Dan dermaga khusus ini juga akan menjadi persoalan juga ke depan nanti kan. Siapa saja yang bisa memakai yang nanti kan di dermaga ini. Artinya ini memang sebagai pintu masuknya negara-negara luar. Bisa jadi. Ya, tanda kutip bisa jadi. Karena ini kan ke negara-negara lain kan lebih dekat ini. Ini kan pulau terluar. Bisa iya bisa tidak kan. Tapi ini kan. Oke, ini kalau kita balik ke Sumatera Selatan, karena ini kita bicara di Sumatera Selatan, di tahun-tahun ini atau masalah Rempang ini juga ada nggak yang berkaitan dengan di Sumatera Selatan? Masalah lingkungan apa yang sekarang ini lagi marak di Sumatera Selatan? Gak usah jauh-jauh lah, Palembang ini kemarin. Kemarin ke 2020 lah nih. Ketika terjadi banjir yang lumayan besar, melanda Palembang. Sampai ada 2 korban nyawa. Nah ini kan berarti Palembang sudah cukup rawan untuk bencana lingkungan, terutama banjir. Nah, penyebabnya ya itu pertama, pemerintah dalam hal ini ya kebetulan saya juga jadi penuntut apa istilahnya tadi, penuntut ini. Menggugat wali kota, salah seorang menggugat wali kota untuk bertanggung jawab dengan kejadian ini. Nah, dan kami betulkan, kebetulan menang. Apa yang digunakan materinya? Seluruh materi gugatan kita itu dimenangkan. Di antaranya kalau RTRW taruhlah itu kan urusan politik ya. Satu, mendalamkan lagi menghidupkan kembali tari air. Kalau ini anak-anak sungai, normalisasi anak sungai yang ada di
Palembang. Kedua, memperbanyak kolam retensi. Ketiga, mendalamkan lagi kolam retensi yang ada. Mulai contoh yang di Sitorija. Itu air tidak akan tergenang kalau memenuhi kaidah kolam retensi. Kalau dari ahli itu mengatakan kolam retensi yang betul itu kedalamannya 6 meter menyentuh lumpur. Berarti lebih dalam lagi kan? 16 meter menyentuh lumpur. Di Hodija tidak akan terjadi banjir. Ini kalau kita lihat sekarang di Hodija itu nggak sampai 2,5 meter kedalamannya menyentuh lumpur. Nah, itu untuk kolam retensi. Memperbanyak dan mendalamkan kolam retensi. Ketiga posko siaga mitigasi bencana. Siaga bencana di titik-titik rawan banjir yang ada di Kota Palembang. Selanjutnya ruang terbuka hijau. Memenuhi ruang terbuka hijau 30% di Kota Palembang itu belum terpenuhi. Selain itu juga pemenuhan kota-kota sampah, mengadakan kota-kota sampah yang di Palembang. Karena selama ini sampah-sampah itu kan trotoar pun menjadi tempat sampah bagi warga karena tidak ada tempat sampah dan tempat buangan sampah yang layak bagi masyarakat. Contoh, nggak usah jauh-jauh ini di sepanjang Demang itu minimal ada 3 titik orang yang membuang sampah di trotoar. Di depan Capi, catatan TV, di seberangnya lagi itu masih di Capi tapi posisinya rumah sakit apa ya? Dekat BCA. Siti Mirza. Ya, terus di Gang Damai. Belum lagi di Unsri. Nah, ini yang depan Unsri ya, menuju. Nah, harusnya kan mereka menyediakan kotak-kotak sampah. Kalau meskipun itu diambil pagi, tapi kan kalau malam dari segi estetika itu nggak bagus itu lihatnya kan. Itu sampah. Belum lagi yang daerah Kertawati di Sepadan kan, yang pembatas jalan itu. Sampah-sampah kan pada numpuk gitu. Nah, kalau disediakan kan masyarakat ini kan mau membuang gitu. Nah, ini tidak disediakan. Nah, diantaranya itu ada 9 item dan termasuk ganti rugi ke penggugat itu. Yang menggugat itu diganti rugi. Dari putusan itu 9-9-nya itu semua putusan dimenangkan oleh hakim. Artinya ini apakah memang bentuk kegagalan pemerintah Scott dalam mengatasi lingkungan, Bang Anwar, Anda? Bicara soal Palembang, dalam 10 tahun terakhir, Palembang mengalami kemunduran. Mulai dari kemacetan, tata ruang, tata kelola kota ini 10 tahun terakhir ini carut marut. 15 tahun mundur, 15 tahun ke belakang. Itu Palembang lagi berbenah, mulai dirapikan, ya kan? Kemudian masuk ke 10 tahun terakhir, banyak bangunan-bangunan yang sudah dipersiapkan dari pemerintahan sebelumnya, itu yang sudah disusun secara rapi. Kemudian sekarang menjadi bisa dibilang kumuh kembali. Seperti contoh di daerah Pasar 16 Silir. Daerah Pasar 16 Silir itu dulu sempat rapi. 15 tahun yang lalu rapi. Ya kan? Nah, di mana pedagang-pedagang kaki lima itu tidak tumpah ruah di pinggir jalan. Ya kan? Rapi, enak. Mobil, motor lewat masih enak. Sekarang di sekitaran itu penuh pedagang kaki lima. Kenapa bisa pedagang kaki lima bisa jualan dengan bebas? Kita tidak anti pedagang kaki lima, tapi pemerintah kota membiarkan. Ada 1, dibiarkan. 2, akhirnya dengan seiringnya waktu
semakin banyak dagang kaki lima yang memenuhi jalan, tumpah ruah di jalan itu dari pembiaran pemerintah Kota Palembang yang tadinya sudah rapi kemudian dibiarkan lalu menjadi semrawut lagi. Itu contoh di 16 Ilir. Kemudian ada hal lain seperti pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya di zaman Alex Nurdin itu bakal kantor gubernur itu bakal pindah dari kantor gubernur sekarang di Jalan Arifah itu akan dipindahkan ke daerah Jakabaring. Nah, awalnya di Jakabaring itu sudah disusun kan, sudah rapi bagus sudah, sehingga seberang Ulu itu mulai berbenah, mulai bergairah untuk melakukan pembangunan. Ya, salah satunya komplek gedung olahraga Jakabaring. Kemudian rencananya kantor gubernur bakal dibangun juga di daerah Jakabaring setelah Polrestabes dan DPRD Kota Palembang pindah di daerah Jakabaring. Nah, tiba-tiba 2019 itu Pemprov Sumatera Selatan memindahkan lokasi yang tadinya di Jakabaring dipindahkan ke daerah Keramasan untuk kantor gubernur yang baru. Nah, celakanya lagi daerah yang bakal dibangun untuk perkantoran kantor gubernur nantinya itu ada di daerah resapan air. Satu. Kedua, di daerah Keramasan itu RT RW-nya masih peruntukannya itu untuk pemukiman pertanian. Daerah resapan air kan dijaga gitu. Tiba-tiba Gubernur Sumatera Selatan saat ini itu menimbun daerah resapan air untuk kantor gubernur. Terus ketiga, sebagai pemerintahan daerah yang notabene pemerintahan Sumatera Selatan saat ini itu memberikan contoh yang buruk untuk pengusaha-pengusaha lainnya, untuk investor-investor lainnya yang bakal masuk di Sumatera Selatan ini pada umumnya ya. Jadi tanpa adanya analisis dampak lingkungan terlebih dahulu, tiba-tiba main timbun aja, main membangun gitu kan. Urusan AMDAL belakangan diurus. Itu kan tidak benar. Ada yang tidak benar di dalam proses pembangunan bakal kantor gubernur yang baru gitu. Seharusnya sebagai pemerintahan itu memberikan contoh yang baik untuk para investor-investor yang akan masuk, untuk para pengusaha-pengusaha yang akan membangun Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Namun pada kenyataannya ya itu gubernur memberikan contoh yang sangat buruk kepada investor dan pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini. Terkait dengan investor di Sumatera Selatan ini, kita dikenal sebagai perusahaan tambang. Ya, Amal melihatnya dampak dari perusahaan tambang di Sumatera Selatan ini seperti apa? Ya. Izin tambang di Sumatera Selatan ini kan termasuk masif juga itu. Bukan hanya tambang, tapi juga izin yang lain sebenarnya dengan nama investasi. Tambang daerah-daerah yang menjadi lokasi tambang sekarang itu, perubahan sosialnya sangat-sangat terasa sekarang ini. Tadinya mereka bisa bertani, tapi lahan bertaninya mereka jual ke tambangan. Gaya hidup pun berubah karena duit banyak,
dapat ganti rugi tadi. Pada sebenarnya ganti rugi betul sebenarnya. Dibelikan bapak-bapak, akhirnya sudah berapa lama habis sih. Sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi. Nah itu banyak kejadian di Lahat terutama, kejadian-kejadian yang kayak gitu. Belum lagi persoalan umpamanya di tambang sendiri, umpamanya memaksakan Artinya mengubah dampak perilaku masyarakat. Ya? iya perilaku masyarakat. Terus belum lagi persoalan lingkungan, perubahan cuaca, suhu. Nah belum lagi pemaksaan kehendak dari perusahaan tambang sendiri. Contoh mereka memaksakan kehendak membuat jalan tambang di hutan alam dataran rendah yang tersisa di Sumatera Selatan. Dipaksakan itu. Walaupun selama ini ada itu jalan. Dan yang memperparah ini kan di jalan hutan alam dataran rendah ini tadinya tidak boleh dibangun jalan. Tahu-tahu di peraturan menteri. Nah pertanyaan kan ada apa dengan menteri ini? Ada penambahan huruf. Ada penambahan huruf kecuali boleh kecuali sini kan dari A B C ada kecualinya, akhirnya mengizinkan bahwa itu bisa dibangun. Nah ini kan lagi-lagi kan di pembantu-pembantunya Jokowi ini kan kayaknya tidak sejalan sudah dengan Jokowi kayak gini pembantunya lain. Dan bukan hanya kejadian ini, banyak yang itu kejadian itu. Umpamanya Rempang terakhir dengan sangat mudah menterian mengeluarkan izin itu. Nah padahal ini kan kalau kita lihat ini kan di Indonesia kan sebagai paru-paru dunia juga. Secara kebijakan juga kan yang namanya investasi selalu didahulukan. Padahal kalau kita sendiri yang berinvestasi di situ akan lebih bagus sebenarnya enggak? Indonesia sendiri, tapi ini kan memaksakan modal. Ya Indonesia kan sudah banyak berhutang. Ya. Sekalian aja nih pemerintah berhutang, tapi pemerintah sendiri yang bangun, jangan membawa negara lain. Nah ini akan lebih bagus sebenarnya. Kaitan investasi. Investasi tadi. Kita balik ke Sumatera Selatan. Ini kabut asap. Pandangan Bang Arlan dan Bang Andi gimana dari pengalaman? Oke. Bicara soal kabut asap. Jadi dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 tadi terjadi kurang lebih 400 titik hotspot kebakaran lahat, titik hotspot di Sumatera Selatan. Dan pada rentang waktu itu Palembang menjadi kota paling banyak berpolusi di nomor satu di dunia. Nah, akibat gara-gara apa? Yaitu gara-gara terjadinya kebakaran lahan gambut. Terindikasi sekitar kurang lebih 200 titik api berada di sekitar perusahaan, yang mana ketika terjadi kebakaran lahan di sekitaran perusahaan itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan. Nah, belum lagi di luar perusahaan itu tidak lebih banyak daripada di sekitaran areal izin perusahaan. Seharusnya ini sudah pernah terjadi ya 2019 kalau nggak salah. Itu Presiden Jokowi mencabut izin perusahaan yang area lokasinya kebakaran, daerah Oki ya, daerah Obat Gembeng Ilir. Nah, dalam rentang waktu 9 tahun ini di pemerintahan Presiden Jokowi, yang dimana
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut kami telah gagal untuk mengantisipasi kebakaran lahan, karhutlah ya bahasanya. Karena di rentang waktu 9 tahun ini selalu berulang kebakaran lahan gambut. Sudah banyak duit digelontorkan, sudah mungkin sudah ratusan miliar duit digelontorkan untuk pencegahan, untuk pencegahan karhutlah. Namun setiap musim kemarau datang selalu terulang. Kenapa selalu terulang kebakaran ini? Ya menurut saya Presiden Jokowi itu harus mengevaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi ini kan juga kebakaran hutan berarti ada juga proyek di BPBD. Kalau nggak gitu nggak kerja. Dan selalu terulang ya masalah ini. Pandangan Bang Ali gimana? Di Sumsel itu terlepas dari itu ada tradisi membakar lahan di Sumsel, namanya kekas, tapi tidak separah ini. Karena mereka membakar tradisi nenek moyang. Nah, tapi sekarang ini Arlan lupa dengan perkebunan sebenarnya. Di daerah-daerah kebakaran hutan tadi dan kebun. Nah, perusahaan-perusahaan ini terutama langsung satu poin aja peran sawit sebenarnya ketika akan melakukan replanting itu kan biaya besar itu. Nah, tapi yang selalu disalahkan masyarakat. Nah, terbukti sekarang saja perusahaan belum ada yang kena tangkap nih, tapi masyarakat sudah berapa, kalau nggak salah 10 lebih ya sudah ketangkap karena membakar lahan mereka. Nah, ini kan yang menjadi tidak bagus karena tradisi mereka itu melakukan itu, membakar lahan dengan tradisi kekas. Contoh padi ambur di lahan gambut. Kalau perusahaan membakar itu pasti seluruh akan habis karena membakarnya ketika posisi air ini nih terbakar di bawah. Tapi kalau ketika masyarakat melakukan kekas, kondisi air masih pasang, dalam kondisi pasang, di dalam rambut masih ada air. Ketika mereka bakar ini dan melakukan sekat hanya nggak libat mana-mana di batasan itu, baru mereka menghamburkan padi, selain padi ambur. Nah mereka inilah yang selalu jadi Yang selalu disalahkan. Nah, ketika air kering mereka nggak boleh dibakar. advokasi apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan ini dan memberikan teguran ke pemerintah dari aktivis lingkungan? Banyak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ya. Terutama walaupun bahwa kita bukan saya membela HTI atau apa. Kalau HTI kan mereka hutannya di kanan, kalau kebakaran rugi. Tapi ketika yang ini akan melakukan replanting, biayanya kan besar. Nah, yang selalu yang harus kan dilihat kan di ini. Umpamanya soal perda yang dilakukan oleh kawan-kawan tadi. Perda itu kan harus kalau di review ulang soal ini, terutama untuk masyarakat tadi. Kedua soal pertanggungjawaban perusahaan juga harus jelas. Benar yang dibilang Arlan tadi, di 5 km di luar konsesi itu tanggung jawab, masih dalam area konsesi, masih tanggung jawab perusahaan untuk ikut memadamkan api. Nah ini saya lihat ini kan meskipun cuaca sulit ditebak sekarang, setidaknya antisipasi dilakukan oleh pemerintahan, ya mulai dari pusat sampai daerah itu harus istilahnya cepat tegak, biar Cepat tanggap menghadapi persoalan-persoalan ini.
sosialisasi yang saya sebut mitigasi bencana tadi kan di titik-titik ini kan harus sering dilakukan, harus terus dilakukan, bukan ketika terjadi bencana baru dilakukan, tapi kan sebelum ini kan tetap harus dilakukan. Kesan-kesan yang lain juga apa yang dibuat itu hanya kalau saya lihat itu sekedar proyek selesai habis juga di nguap. Ya, sekarang ini kan ada bagus lagi BRG, sekarang BRGN. Nah sekarang pertanyaannya apa tuh kerjaan itu? Apa tuh BRG? Badan Restorasi Gambut. Oh BRG ya. Nah, ditambah mangrove sekarang. Pertanyaannya apa tuh yang dilakukan? Ya sudah dilakukan. Untuk ini kan padahal ini kan badan yang spesial untuk penanggulangan ini, terutama soal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Apa yang sudah dilakukan? Betul mereka teriak-teriak ada 3R segala macam. Tapi apa nih solusinya? Ini kalau saya lihat setiap tahun kejadiannya terus berulang, nggak pernah berubah-ubah nih. Jadi terus. Jadi kalau daya aja nggak mau jatuh di lubang yang sama, apalagi Indonesia kan? Ya berarti kelewat bodoh. Ya, jadi saya sedikit bicara soal masyarakat yang membakar lahan tadi. Gini kan, menurut saya aparat itu sudah benar melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang membakar lahan gambut. Bukan proses membakarnya yang salah, tapi ada kultur yang hilang. Kalau dulu setiap orang yang mau membakar lahan itu harus izin dulu ke kemit ya. Nah, ke kemit. Sekarang itu Kalau kemit ini apa? Kemit ini keamanan di dalam marga. Nah, itu sudah tidak ada. Gini, kultur itu hilang. Gitu. Kalau dulu setiap masyarakat yang mau melakukan pembersihan lahan itu dibolehkan memang membakar. Membakar itu bagus untuk tanah ya, untuk tanah pertanian itu bagus. Nah, cuma kan memang diawasi. Hari ini misalkan ada si A membakar lahan seluas 2 hektar. Yang lain nggak ada yang boleh. Harus si A itu yang membakar lahan seluas 2 hektar. Dan dijaga. Apinya dijaga biar tidak merambat kemana-mana. Kemudian hari berikutnya sampai orang-orang yang mau melakukan aktivitas pertanian itu selesai melakukan pemberian lahan, kemudian menanam dan sebagainya ya kan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi pengawas itu, kemit itu. Karena kalau banyak tanaman-tanaman liar kan, ketika pakai manual itu butuh waktu misalkan 2 hektar itu 1 minggu. Tapi dengan setelah menebas kan mau dikemanakan ya, dibakar itu selain cepat efektif dalam bekas tebasan tadi, lebih cepat, lebih tenaga juga tidak terkuras habis, dibakar dan bagus memang untuk tanah. Masalahnya izin ke kemitnya itu sudah nggak ada lagi. Iya. Karena marganya sudah nggak ada lagi. Itu sekarang persoalan ini enggak. Iya. Ya menurut saya itu tadi Dari walaupun mereka tidak, kan mereka masih memakai tradisi dakwah. Meskipun bukan kemit yang membakar. Mereka tahu posisi membakar itu dalam posisi gimana. Kalau sudah saya contohkan tadi, umpamanya mereka dalam bakar lahan gambut. Mereka membakar tidak kondisi lahan gambut kering. Paling tidak ketika mereka buat sekat bakar itu, posisi air itu kalau di cangkir itu posisinya 34 itu. 34 ya. Ketika mereka tinggalkan bakar, ini kan dia merambat mana-mana. Nah begitu mereka mengambil ini, posisi air belum pasang, padi hidup. Ketika panen ini kan posisi air pasang. Mereka panen, bukan posisi air surut. Panen pakai perahu.
Nah ini yang kebiasaan dilakukan oleh masyarakat ketika membakar lahan. Bukan sekarang ketika titik kemarau airnya sudah bila dibilang tidak, ini nggak ada membakar. Ya gambut kalau kebakar dia sama saja ketika kita Konsering. bakar jerami nggak kelihatan. Betul. Tapi begitu nih baru keluar bara api. Oke, ini di isu lingkungan masih terus berjalan. Apa harapan dari Noh Anan dan Noh Ali di pemilu 2024 ini agar, atau harapan lah kepada pemimpin nanti ke depan Ya, isu lingkungan ini? ya jaga lingkungan tetap terutama sekarang ini pertahankan hutan-hutan yang masih ada, jangan diberikan izin. Kedua, stop izin-izin yang merusak lingkungan. Ketiga, restorasi kembali hutan dan lahan yang sudah rusak untuk pemimpin ke depan. Itu di soal lingkungan. Terus yang pasti untuk masyarakat adat, PR itu masih banyak. Jokowi ini belum sampai di 2 periode belum belum berinisiatif mengeluarkan undang-undang perlindungan masyarakat adat sampai sekarang. Ini udah 2 periode. Nah ini untuk ke depan ini kita masih berharap ke pemimpin ke depan untuk mengeluarkan itu undang-undang perlindungan masyarakat adat apapun namanya, tapi berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat. Jangan semena-mena melakukan perbuatan yang tidak mengenakan lah bagi masyarakat adat. Itu untuk di masyarakat adat. Nah, belum lagi kebudayaan dan yang lain-lain termasuk jagar budaya segala macam itu presiden ke depan itu PR-nya masih banyak. Dari 3 capres Bang Anan, pandangan Anda ada nggak yang memang benar-benar berpihak kepada lingkungan dan masyarakat? Ya, kalau bicara dari ketiga capres, yang mana dari ketiga capres ini yang betul-betul peduli terhadap lingkungan, ya kita belum bisa melihatnya. Track recordnya juga, ya belum ada juga yang benar-benar peduli lingkungan. Tapi gini, harapan saya setidaknya begini, siapapun presiden terpilih nantinya, saya harap stop ekspor batu bara. Kenapa saya tegas bicara soal stop ekspor batu bara? Batu bara itu mengambilnya dengan cara ditambang. Tambang itu melobang-lobangi tanah dengan luasan ratusan hektar. Di Sumatera Selatan ini, daerah paling tidak sehat itu ada di Tanjung Enim dan Lahat, daerah Merapi. Itu daerah batubara semua. Bisa dicek, banyak masyarakat di sana yang terkena ISPA. Cuma tidak pernah dipublish oleh Dinas Kesehatan. Seberapa banyak anak-anak, seberapa banyak orang dewasa yang terkena ISPA oleh dampak pertambangan batubara. Batubara di Sumatera Selatan ini masih jutaan ton. Cukup untuk 40 sampai 60 tahun ke depan. Nah, menurut hemat saya, gunakanlah batu bara itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Itu lebih setidaknya begini, setidaknya ketika batu bara diekspor secara berlebihan, secara masif sekarang ini, 40 tahun habis, ya kan? 40 tahun habis tuh batu bara di Sumatera Selatan ini. Tapi dampaknya terhadap lingkungan, banyak lubang-lubang yang bekas galian batu bara. Kedua, saat ini sedang terjadi tambang-tambang batu bara itu banyak sungai-sungai yang sudah tercemar.
Contoh salah satu, kita ada dampingan juga di daerah Merapi. Itu ada sungai namanya Sungai Kungkilan. Di daerah Lahat itu hulunya ada di menuju ke arah Bukit Serelo. Nah, di mana sekitaran Bukit Serelo itu banyak lubang-lubang atau aktivitas tambang batu bara. Dulu Sungai Kungkilan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk minum, bahkan masyarakat bisa mengambil dari air sungai itu untuk cuci, untuk mandi. Sekarang jangankan untuk diminum, untuk mencuci saja sudah tidak layak, apalagi ketika hujan turun. Sungai itu airnya sudah hitam gitu. Itu baru satu daerah tuh di Merapi, belum lagi di daerah Tanjung Enim. Sumatera Selatan ini surplus energi listrik ya. Nah, tapi kenapa masih membangun PLTU baru? Sedangkan PLTU lama sudah mencukupi. Ada PLTU baru lagi dibangun. Sekarang sudah 8 di daerah Tanjung Enim. PLTU 1 sudah berapa tahun dibangun sampai sekarang belum bisa beroperasi karena masyarakat juga tidak mau merasakan dampak dari aktivitas PLTU itu sendiri. Ancamannya tidak main-main. Kesehatan sudah pasti, paru-paru kotor. Nyawa ketika sudah paru-paru sudah kotor, menghisap debu batu bara, menghisap abu aktivitas PLTU, abu batu bara itu ketika kita lihat pakai mikroskop itu bentuknya runcing-runcing. Kita lihat memang secara itu abu biasa, tapi bayangkan ketika abu itu terhirup oleh manusia dalam jangka waktu tahunan. Bagaimana kengerian terhadap kesehatan masyarakat di sekitar tambang dan PLTU? Pertanyaan satu, apa mungkin investasi tambang batu bara juga dihapuskan? Kalau saya sepakat stop itu tambang batu bara untuk ekspor. Kalau dikelola sendiri masuk akal. Nikel aja bisa kok. Kenapa batu bara gak bisa? Itu contoh nikel. Stop. Pergunakanlah secara bijaksana sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kalaupun mau dijual, mau diekspor, tapi dalam bentuk jati, barang jadi. Ini kan pemerintah buat. Iya. Oke, baik. Dan satu lagi. Lanjut. Oke. Sedikit tambahan bicara soal batu bara. Aktivitas ekspor jual beli batu bara itu duitnya memang bukan main, sangat menggiurkan untuk pengusaha. Untuk pengusaha batu bara itu sangat menggiurkan, bukan main ya kan. Nilainya ya miliaran, bisa triliunan ya kan. Tapi pertanyaannya, berapa duit yang masuk ke negara dari aktivitas pertambangan batu bara ini ya kan? Apakah sebanding dengan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar tambang batu bara, yang ada di sekitar PLTU? Apakah sebanding? Orang lain, investor asing yang menikmati hasil dari pertambangan batu bara, masyarakat lokal yang menjadi korban, yang terancam kesehatannya atas aktivitas tambang batu bara saat ini. Ya, mungkin sedikit tambahan itu. Ya, kalau saya itu nggak sepakat kalau seluruh aktivitas tambang itu atau ekspornya itu dihentikan. Kelolalah hasil sumber daya alam kita dengan bijak agar Indonesia semakin sehat dan menambah devisa bagi Indonesia. Ya sudah ada contoh sementaranya nikel. Contoh. Kenapa yang lain nggak bisa? Baik, itu dia pembicaraan kami dengan Bang Arlan dan Bang Ali Goik, aktivis lingkungan Sumatera Selatan. Banyak
hal-hal menarik dan manfaat yang kita dapatkan dari hasil pembicaraan ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.